Assalamualaikum teman-teman Liputan 6. Kalau episode-episode kemarin kita menghadirkan teman-teman diaspora atau teman-teman yang belajar di luar negeri tapi berada di negara non-muslim begitu yang minoritas muslimnya. Nah, kali ini di Ramadan di Rantau kita akan menghadirkan satu teman saya ini yang berada di negara dengan mayoritas muslim. Lalu apakah budayanya sama? Apakah atmosfer Ramadan di negara ini juga sama? Nah, kita akan mendengarkan ceritanya. Kita sapa dulu, sudah ada Mas Ahmad Solahuddin Al-Adibi. Assalamualaikum Mas Ahmad. Selamat pagi di sana ya berarti ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Libya. Oke, Mas Ahmad ini sudah berapa tahun berarti di Libya? Boleh diceritakan Mas? Alhamdulillah, saya di Libya sendiri sudah 3 tahun ini, masuk tahun ketiga. Saya datang dulu 2022, seperti itu Mas. Oke, nah Mas Ahmad ini berarti di Libya apa? Studi kah atau apa nih kegiatannya? Betul, saya studi di Al Azmaria University. Sekarang semester kelima. Saya mengambil jurusan Usuluddin Mas, seperti itu. Oke, Usul Nudin. Nah, ini kita mungkin ada teman-teman liputan yang belum tahu, Mas. Itu sebenarnya jurusannya apa ya? Membahas apa begitu untuk di jurusan yang Mas ambil gitu? Oke, jadi Usuluddin itu gabungan dari beberapa jurusan kalau di Indonesia seperti tafsir, terus hadis, akidah, filsafat, dakwah. Kita di sini digabung menjadi namanya Usuluddin seperti itu. Oke, berarti memang belajar tafsir seperti itu ya. Nah, Mas Ahmad nih, ini berarti sudah 3 tahun di Libya begitu kan? Sudah pernah pulang ke Indonesia? Maksudnya selama puasa begitu di 3 tahun sebelumnya? Kebetulan belum. Belum pernah. Berarti selama Ramadan selalu di Libya berarti? Betul, selama Ramadan, selama Idul Fitri di Libya terus nih Mas. Oh, bahkan sampai Idul Fitri di sana. Nah, boleh nih Mas, kita penasaran nih ceritanya Ramadan di Libya yang sebenarnya juga hampir sama ya, mayoritas negara Muslim menganut Islam juga. Gimana kalau bisa diceritain? Alhamdulillah sini betul Mas. Mayoritas beragama Muslim. Orang Libya terhadap orang asing, khususnya kita sebagai tulab ataupun pelajar, itu sangat menghormati Mas. Jadi kita sering dikasih ataupun diundang ke rumah mereka, diajak makan bersama ketika berbuka, itu sering sekali Mas. Seperti itu. Oh, jadi memang negara apa? Warga asli Libya itu sangat welcome terhadap para pendatang ya, terutama yang sama-sama melaksanakan puasa. Nah, tapi kalau atmosfernya, Mas, ada yang beda nggak sih antara Ramadan di Indonesia dengan di Libya begitu? Oke. Kalau ngomongin vibes ataupun atmosfer, Indonesia tetap yang terbaik Mas. Tapi di sini Kenapa tuh? alhamdulillah di sini mereka warga Libya atau masyarakat Libya itu atmosfer untuk beribadahnya itu lebih terasa seperti itu. Kita bisa melihat dari sholat berjamaah. Kalau di Indonesia mungkin kita sering lihat taraweh ya, yang ramai masjid-masjid. Nah, di sini 5 waktu sholat dari subuh sampai isya itu terasa banget full. Masjidnya Wow. full seperti itu. Kalau di Indonesia kan biasanya ramenya itu di awal-awal Ramadan Mas ya. Makin ke belakang biasanya Betul, makin berkurang staffnya begitu ya. Tapi kalau di sana malah makin lebih bisa dibilang lebih taat begitu ya. betul seperti itu. Oke. Nah, kalau ini Mas sudah 3 tahun di sana, berarti sudah ini dong beradaptasi dengan makanan yang ada di sana. Nah, kita penasaran nih, apa sih yang biasanya dimakan di Libya begitu ketika buka puasa atau sahur? Ada bedanya nggak sama di Indonesia? Nah, kalau di sini kita kurang lebih ada 3 makanan untuk berbuka. Yang pertama nasi, tentu, tapi ini bukan sebagai makan pokok seperti kita ya. Kalau bukan nasi, nggak makan gitu. Kita ada nasi, nanti nasinya dicampur dengan daging dan surba ataupun yang lainnya. Terus kita ada juga kuskusi, Mas. Kuskusi ini sejenis olahan gandum seperti itu. Nanti dikasih daging,
kentang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya makroni. Kita bisa nyebutnya sebagai pasta gitu Mas. Nah, kurang lebih tiga itu makanan untuk berbuka dan tentunya roti. Roti ini nggak boleh nggak ada di Libya. Oke, berarti makanan khas Timur Tengah begitu ya, kalau bisa dibilang ya, selalu identik dengan daging, terus ada roti itu tadi. Nah, Hmm. awalnya gimana Mas? Mas kan pasti sebagai orang Indonesia mungkin biasa makan nasi Padang atau mungkin biasa makan rendang begitu ya untuk buka puasa. Nah, akhirnya bisa beradaptasi di sana gimana? Pasti kan ada mungkin nggak cocok dulu sama rasanya begitu kan? Betul. Pertama mungkin kita paksa dulu Mas, dulu waktu pertama kali datang kita paksa dulu pelan-pelan kita bikin kayak apa namanya? Sesuatu yang masih bisa kita makan dari kita bikin sendiri sama teman-teman gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan, beberapa tahun, alhamdulillah sekarang sudah masuk gitu. Udah mulai terbiasa makanan Libya ya. Berarti di sana ada barengan teman-teman dari Indonesia gitu ya Mas ya? Betul. Di Ada sini berapa orang kira-kira? kurang lebih ada 120 orang di kota saya sendiri. Oh, lumayan banyak ya. Dan mereka sama-sama belajar tentang agama Islam juga atau beda-beda, Mas? Betul, semuanya belajar tentang ilmu Islam atau agama Islam. Oke, berarti kalau dilihat ramai juga ya orang Indonesia yang ada di sana dan juga sama-sama belajar begitu di Libya. Pernah ini nggak kumpul bareng begitu sama-sama teman-teman orang Indonesia ngadain buka bersama mungkin kemarin atau sekedar kumpul untuk apa gitu, Mas? Nah, kebetulan kami di sini tinggal satu asrama, Mas, semuanya, Mas. Oke, Nah, hah. tiap sore itu kita buka, nggak perlu takut karena bukanya kita dikasih dari pihak kampus. Hmm. Kita jadi di satu tempat, satu asrama, ada satu kamar khusus gitu untuk makan bersama. Oke, pernah masak masakan Indonesia? Pernah, Mas, mungkin waktu Lebaran Hmm. untuk mengurangi rasa rindu seperti itu ya. Kita sama teman-teman masak-masak bareng, masak-masak makanan khas Indonesia kayak rendang, opor seperti itu. Oke, berarti masih ada rasa kangen ya sama Indonesia meskipun 3 tahun belum pernah pulang. Nah, kalau Mas Ahmad sendiri, eh, apa yang paling dikangenin terutama di suasana Ramadan ya di Indonesia ketika jauh di rantau begitu, Mas? Yang pertama mungkin keluarga ya, keluarga karena Hmm. memang sudah 3 tahun. Yang kedua itu makanan, Mas. Apa contohnya Makanan kalau makanan? seperti kayak sate ataupun bakso. Karena memang di Libya ini masih jarang banget kita untuk bisa mendapatkan makanan itu. Dari bahannya pun Hmm. di Libya sendiri masih susah, Mas. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan kayak gitu, bahan-bahan Asia itu mungkin dari Thailand atau dari Filipina. Sedangkan dari Indonesia itu masih sangat sedikit. Nah, seperti itu. Oh, jadi memang kalau untuk masak-masakan Indonesia ini bergantung ke grocery-grocery yang dari Thailand, Filipina begitu ya, Mas ya? Betul. Oh, menarik ya. Jadi memang kangennya plus-plus nih, kangen keluarga dan juga kangen masakan Indonesia. Betul Mas ya? Betul. Nah, tapi kalau suasana ibadahnya di sana, tapi tadi kan Mas bilang sangat taat ya jika dibandingkan dengan orang Indonesia. Nah, itu ada beda nggak sih Mas? Kalau kalau di sini kan mungkin ada yang bangunin sahur, misalkan kayak kebiasaan-kebiasaan di Ramadan gitu, anak-anak bangunin sahur. Terus yang kedua kayak tarawihnya atau mungkin ibadah-ibadahnya mungkin kalau sekarang ini itikaf ya sudah mendekati hari menuju Idul Fitri. Ada beda nggak sih kalau dari segi tata cara atau ibadahnya begitu, Mas? Oke. Di sini masyarakat Libya itu sebagian besar mayoritas itu bermadhab Maliki, Mas. Jadi Hmm, kita di sini taraweh 10 taraweh, 3 witir, seperti itu. Di masjid-masjid juga biasanya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 13, sama seperti di Indonesia. 10 taraweh, 3 witir. Di masjid-masjid juga biasanya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 10, ada yang 13, sama seperti di Indonesia. 10 taraweh, 3 witir. Di masjid-masjid juga biasanya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 13, sama seperti di Indonesia.
Eh, untuk bangunin sahur sendiri di berbagai tempat, khususnya di desa-desa itu masih ada Mas, tapi tidak serame euforia yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, berarti memang dari budaya hampir-hampir mirip ya begitu ya Mas ya, karena memang di suasana Ramadan ya mungkin sama-sama negara yang mayoritas Muslim begitu ya. Tapi kalau gimana ya, mungkin Mas sama teman-teman ada nggak sih cara untuk mengobati kekangenannya sama keluarga yang ada di Indonesia atau mungkin makanan Indonesia? Mungkin minta dikirimin rendang begitu atau gimana Mas? Ya, kita sering kumpul bareng, Mas. Kemarin kita ngadain acara bagi-bagi takjil makanan khas Indonesia ke masyarakat sekitar. Itu kalau kita melihat antusiasme masyarakat Libya itu sangat, wah, sangat wow sekali. Mereka sangat mendukung, sangat senang seperti itu, Mas. Apa yang dibagikan di sana takjilnya Mas? Khas Indonesia Kemarin atau? betul, tujuannya kan kita ngenalin makanan khas Indonesia. Kita kemarin membagikan sate, kita membagikan minuman, Hmm. kita membagikan apa namanya piscok kemarin Mas. Sempat sama bakwan seperti itu. Nah, ini agendanya rutin tiap minggu atau gimana, Mas? Eh, enggak Mas, ini mungkin agenda tahunan dari KKMI ataupun Hmm. kita bisa nyebut PPI kalau di negara lain, Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia yang ada di Libya seperti itu. Oke, berarti momen bagi-bagi takjil itu baru sekali atau rutin tiap minggu begitu? Rutin tiap tahun, betul, Oh, tiap tahun tahunan. berarti sekali ya, sekali tiap Ya, momen Ramadan ya. betul. Oke, berarti ini sekaligus ada misi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Nah, responsnya dari warga Libya gimana, Mas? Kayak merasakan masakan khas Indonesia begitu? Oke. Mereka sangat senang sekali, Mas, tentunya. Mm-mm. Apalagi ini satu hal yang baru gitu. Mereka ya baru menemukan waktu-waktu Ramadan ini. Jadi mereka sangat senang. Kita bisa melihat dari postingan-postingan Facebook. Kalau di sini masih main Facebook, Mas. Itu mereka, wah, orang Indonesia bagi-bagi takjil. Orang Indonesia Faraatus Soim menyenangkan orang-orang yang berpuasa seperti itu, Mas. Oh, jadi sempat momen ini rame di Facebook ya? Betul. Oh, menarik, menarik, menarik. Nah, Mas, kalau ini aku tanya lagi soal atmosfer di sana deh. Untuk Idul Fitri, ini kan sudah mendekati Idul Fitri. Ada nggak sih di sana itu kayak, misalnya kalau kita di Indonesia kan bertamu ke rumah tetangga begitu, bagi-bagi angpau gitu. Ada nggak sih yang sama gitu? Kalau di sini bukan hanya Idul Fitri, Mas. Kita sering diundang ke rumah-rumah warga sekitar, entah Hmm. itu diundang makan untuk berbuka bersama ataupun diundang untuk hataman. Kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz di warga sekitar. Nanti mereka menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan gitu. Dan untuk di Oh. Idul Fitri sendiri, Mas, di sini mulai rame. Idul Fitri itu di hari kedua. Hmm. Jadi bukan hari pertama. Hari kedua mereka keluar rumah, kumpul bareng, kumpul bersama masyarakat di sekitar masjid seperti itu. Nanti di Nah, sana ada bazar, ada yang jual makanan, jual mainan, ada festival juga, festival hadroh, festival kuda seperti itu. oh jadi ramenya malah hari kedua. Nah, hari pertama berarti fokusnya apa? Ibadah Hari atau? pertama mereka biasanya kumpul bersama keluarga sendiri, Mas. Hmm. Jadi mereka ramenya di hari kedua seperti itu. Oke, berarti di hari kedua ini apa ya? Kalau di Indonesia mungkin perayaan nasional begitu ya? Betul, seperti itu. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Mas Ahmad, ini kan sudah 3 tahun. Berarti kurang berapa tahun lagi Mas studi di Libya? Atau mau menetap di sana? Kalau dihitung dari kampusnya mungkin kurang 1,5 tahun lagi ya, Mas. Sekarang alhamdulillah sudah semester 5, jadi kurang 3 semester lagi.
minta doanya juga biar lancar semuanya. Oke, 1,5 tahun lagi berarti akan kembali ke Indonesia begitu ya, Mas ya? Betul, seperti itu. Oke, nah next setelah studi di Libya, apa yang akan Mas lakukan begitu ketika kembali ke Indonesia? Nah, oke. Yang pertama mungkin mengamalkan atau mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan di Libya sendiri. Kebetulan di Libya itu ada satu tradisi yang unik, Mas, yang mungkin tidak ada di Indonesia, yaitu tradisi menghafal Al-Quran dengan cara lauh, metode lauh. Jadi kita menghafal Al-Quran itu kalau biasanya di Indonesia dengan langsung dengan mushaf, kita di sini menggunakan papan kayu. Nah, jadi kita mendengarkan syekh ataupun guru, nanti kita tulis di papan kayu tersebut, baru kita hafalkan. Kalau sudah hafal, nanti kita setorkan. Seperti itu. Nah, di Oh, Ramadan oke. ini ada satu momen, Mas. Eh, Hmm, kalau kita mungkin sore hari kita ngabuburit ataupun war takjil seperti itu. Kita nyari hmm, takjil, nyari makanan berbuka. Kalau di Libya, di salah satu zawiyah ataupun pondok yang ada di Libya, ngabuburitnya dipakai untuk murojaah atau mengulang hafalan. Nah, uniknya cara mengulang hafalan orang Libya itu dengan cara memutar ataupun berdiri mengelilingi kelas seperti itu. Jadi nggak diam di satu tempat, Mas. Dengan berjalan memutar terus. Nah, seperti itu. oke. Itu sambil muterin kelas, sambil murojaah begitu, Mas? Betul. Saat Oh, kita apa itu? sambil jalan, Hmm, sambil membaca Al-Quran, mengingat apa yang sudah dihafal gitu. Mungkin ini jadi salah satu ini, Mas. Jadi salah satu alasan kenapa Libya terkenal dengan hafalan ataupun hufaz-hufaznya yang sangat luar biasa, mungkin ini salah hmm. satunya, torikohnya. Oke. Berarti itu yang akan Mas bawa ke Indonesia dan mungkin akan diajarkan ke em, anak-anak yang ada di Indonesia begitu ya? Betul, akan mengenalkan cara atau tradisi yang baru itu dalam menghafal. Oke, Mas, terakhir Mas ada pesan nggak untuk mungkin teman-teman yang akan mengikuti jejak Mas Ahmad ini sebagai seorang mahasiswa di Libya begitu yang akan studi di sana? Ada nggak pesan khusus yang ingin Mas sampaikan? Oke. Untuk teman-teman ataupun keluarga yang ada di Indonesia, yang pertama selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi di Libya ataupun Timur Tengah lainnya, negara-negara Timur Tengah lainnya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Itu. Oke, terima kasih Mas Ahmad Salahuddin. Semoga lancar ibadahnya di sana selama bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri nanti. Kalau kangen jangan lupa pulang Mas ya. Terima kasih banyak Mas Ahmad sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan Liputan MSC TV, berbagi soal bagaimana atmosfer di sana. Dan Mas Ahmad ini fun fact-nya adalah sudah 3 tahun tidak pulang pada saat Ramadan, bahkan sampai dengan Idul Fitri. Nah, kita doakan 1,5 tahun lagi sudah selesai studinya dan kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama di Libya. Nah, berikut Ramadan di Rantau. Saya Rusdi Maulana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.